Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Nur Rizalisi, tesis judul kita program keluarga harapan dan lembaga pendidikan Islam dalam membangun karakter studi kasus di desa Dawan Kreativitas. Sudah siap diuji hasil penelitiannya? Oke, silakan saya kasih waktu 10 sampai 15 menit untuk presentasi. Setelah itu akan diperdalam oleh Fotonya ada di saya 10 sampai 15 menit ya presentasi. Oke, silakan. langsung ke Made ya nanti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami muliakan pengasuh pondok pesantren Zainul Hasan Genggong, yang kami hormati penguji utama yakni Asosiat Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab CHT BA MAG, yang kami hormati Ketua Penguji Dr. Haji Imam Bukhari SHUM MPDI, yang kami hormati Sekretaris Penguji Dr. Ainur Rafiq Sofa MPD. Langsung saja saya akan mempresentasikan tesis kami yang berjudul Sinergitas Program Keluarga Harapan PKH dan Lembaga Pendidikan Islam dalam Membangun Karakter Studi Kasus di Desa Dauhan Krejini. Latar belakang masalah masyarakat Desa Dauhan, terutama anak-anak, menghadapi tantangan pendidikan dan kesejahteraan sosial. Program Keluarga Harapan hadir untuk membantu keluarga miskin melalui dukungan pendidikan, kesehatan, dan pembinaan kemandirian. Lembaga pendidikan Islam seperti TPQ, madrasah, dan pesantren membentuk akhlak dan karakter generasi muda. Sinergi PKH, Program Keluarga Harapan, dan Lembaga Pendidikan Islam ini memperkuat kesejahteraan moral dan spiritual anak dalam membangun sumber daya manusia yang berkarakter mandiri dan sejahtera. Fokus penelitiannya di sini menelaah sinergi antara Program Keluarga Harapan yang disingkat PKH dan Lembaga Pendidikan Islam dalam membangun karakter anak di Desa Dauhan. Penelitian ini menggali bagaimana kolaborasi keduanya meningkatkan kesejahteraan moral dan karakter Islami anak-anak pedesaan. Rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana implementasi program PKH di Desa Dauhan. Yang kedua, bagaimana peran Lembaga Pendidikan Islam dalam membangun karakter anak di Desa Dauhan. Yang ketiga, bagaimana bentuk sinergitas antara Program Keluarga Harapan dan Lembaga Pendidikan Islam dalam membangun karakter anak di Desa Dauhan. Oke, nah untuk menjawab masalah itu pakai metode apa? Metodenya? Teori. Metode Pakai metode wawancara. Metode penelitiannya. Iya, metode penelitiannya observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasilnya gimana? Hasil penelitiannya. Untuk hasil penelitiannya, PKH membantu meningkatkan akses pendidikan dan juga kesejahteraan keluarga yang ada di Desa Dauhan. Yang kedua, Lembaga Pendidikan Islam di situ ada berupa sekolah dan juga seperti TPQ juga aktif dalam pembinaan karakter anak. Yang ketiga, anak-anak KPM ini keluarga penerima manfaat, maksudnya aktif dalam kegiatan TPQ, madrasah, dan juga kegiatan keagamaan. Di sini bentuk sinergitasnya antara PKH dan juga Lembaga Pendidikan Islam.
Yang pertama, kolaborasi PKH dengan TPQ, madrasah dan pesantren. Yang kedua, pendamping PKH mendorong partisipasi pendidikan agama. Yang ketiga, pendidikan karakter melalui kegiatan keagamaan. Bentuk sinergitasnya ini. Faktor pendukung, ada faktor pendukung dan juga penghambat. Itu faktor pendukungnya, dukungan, terutama dukungan dari masyarakat. Yang kedua, peran aktif lembaga pendidikan formal dan juga non formal. Untuk faktor penghambatnya, keterbatasan ekonomi masyarakat. Kedua, kekurangannya kesadaran sebagai keluarga. Kesimpulannya, PKH berperan dalam meningkatkan kesejahteraan dan akses pendidikan. Lembaga pendidikan Islam berperan penting dalam pembinaan karakter. Yang ketiga, sinergi antara PKH dan lembaga pendidikan Islam efektif membangun karakter anak. Yang keempat, kolaborasi keduanya ini perlu dikembangkan. Oke, ya. Terima kasih sudah. Rumusan masalahnya ada berapa? Ada 4. Rumusan masalahnya ada 4. Hasil penelitiannya ada berapa? Hasil penelitiannya Ada berapa? Kesimpulannya ada berapa? kesimpulannya sendiri. Oke, implementasi PKH di Desa Dabuhan seperti apa? Implementasinya meningkatkan Implementasinya meningkatkan implementasi PKH itu dan ditanyakan dari dia. Atau bahasa yang paling gampang, PKH itu dan seperti apa pelaksanaannya kalau disambungkan dengan karakter hidupnya. di sini program PKH itu membantu masyarakat bukan hanya dalam segi bantuan, tapi juga ada segi membentuk karakter anak. Membentuk karakter anak dengan Oke, melalui ya. Oke, selanjutnya biar dalam tanggung jawab pendidikan kita. Ya baik, PKH membentuk. Coba Anda kan teliti kan, apa yang dilakukan oleh PKH terhadap karakter? Ya. di situ pendamping PKH dalam 1 bulan, minimal dalam 1 bulan ada pertemuan kelompok untuk orang tua yang mendapatkan bantuan PKH tersebut yang disebut KPM yang tadi itu. Apa materinya waktu kelompok? Ini salah satu materinya, modul pengasuhan dan pendidikan anak. Di sini ada 4 sesi yang masuk dalam judul ini, termasuk ini membantu anak sukses di sekolah. Itu ditulis di beberapa, Pak, setelah menjadi tesis. Untuk kegiatannya ditulis di beberapa.
pembahasan itu Pembahasan. ditulis di bab berapa? Bab 4. Ya, bab 4. Oke, ketika menjadi bab 5 menjadi apa? Menjadi Kesimpulan. kesimpulan. Oke, apa yang Anda simpulkan PKH terhadap karakter itu? PKH membantu. Ya, PKH oke. Kalau meneliti Kesimpulannya? nulis itu pasti paham, Pak. Jadi ketika Anda mengamati, wawancara, melakukan dokumentasi, kemudian datanya diolah, kemudian menjadi pelaporan, kemudian disimpulkan bahwa PKH di sini berperan dalam meningkatkan kesejahteraan dan akses pendidikan. Yang kedua, lembaga itu hari ke sebelumnya kan tadi 1 bulan ya, Ya, kegiatannya 1 ya. bulan. Itu ditulis di bab berapa? Kegiatan 1 bulan sekali mengadakan kegiatan pembinaan kelompok, itu ditulis di bab Di hasil penelitian bab 4 halaman 61. berapa? 61. 61. Oke, materi apa saja yang dilakukan pembinaan sehingga membentuk karakter itu ditulis di bab berapa? Kan sasaran akhir karakter, Pak. Ya. Cuman materi kita yang kelompok itu apa materinya? Itu ditulis di bab berapa? Ada di bab 4 juga. Hmm? Bab 4 juga. Bab 4. 4. Oke, apa materinya? Coba baca. Ditulis halaman berapa? Ketemu. Di sini kalau paparannya ada di halaman 64, 65, Terus 66, 67 sampai 69. ya. Sudah ditulis ya. Sekarang apa sarannya di situ, Pak? Baca di saran, di kesimpulan. Ketemu saran-sarannya? Saya lihat kok nggak ada saran-saran di sini. Iya, Hah? tidak ada, hanya kesimpulan. Iya, nggak ada saran-saran ya. Tidak ada. Di halaman 83 ya. Itu mestinya ada saran-saran, Pak. Setelah kesimpulan.
satunya kan kegiatannya sudah kan, binaan kelompok sudah. Sekarang meningkatkan peran PKH dalam suatu desa itu berapa orang PKH-nya, Pak? Kalau dari keseluruhan 182 untuk satu desa Satu daerah. desa berapa PKH? Pendampingnya, Penerima manfaat. penerima manfaatnya 180 Yang KPM. PKH dulu, yang petugas PKH-nya berapa orang? Petugasnya satu Satu pendamping. atau berapa? Satu pendamping. Pengguna PKH berapa? Penerima manfaatnya 182 KPM. Ada minimal itu ada 3 saran. Yang pertama saran kepada petugas PKH, yang kedua saran kepada pemanfaat penerima PKH. Ya, apa saran yang ketiga? Memasang ya, kerjasama dengan desa, memasang rambu-rambu pola hidup sehat. Kita praktek itu, Pak. Ya, misalnya rambu-rambu pola hidup sehat, jauhi narkoba dan lain-lain itu kan sudah itu ya. Nah, itu berupa banner, Pak. Setelah itu selesai bannernya sampai foto masukkan di sini. Ya, di banner itu kayak itu kan. Saatnya karakter itu kan. Tapi tidak harus sama seperti itu. Apa itu? Jadi untuk memberikan pesan bahwa PKH itu dari tugas PKH itu mampu membentuk karakter, salah satunya kegiatan. Kedua adalah sosialisasi rambu-rambu di tempat-tempat terpencil atau tempat-tempat keramaian, tapi harus dikasih nama PKH, siapa tugasnya, di kopi taruh di sini, di lampiran tesisnya ya. Nah, ini perbaiki, termasuk dokumen itu menjadi lampiran. Tidak cukup ya. Ya, Mbak juga beberapa saran. Yang pertama, coba dibaca ulang sedikit tesisnya. Ada beberapa kata yang miss di situ. Ya, baca dari awal hingga akhir. Terus kemudian yang kedua, keempat itu menjawab, rumuskan masalah, jadi dilengkapi, data-data dilengkapi lagi. Nah, kemudian bab 5, mulai dari kesimpulan sampai akhir saran itu juga dilengkapi. Di rangkuman hasil itu ada pada kesimpulan. Kesimpulan itu menggambarkan jawaban dari hasil penelitian. Ini harus komprehensif, ya, harus kohesif, nggak boleh putus-putus. Ya. Nah. Oke, terima kasih. Silakan ditutup. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan dari kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.